Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik lagi bersama saya Syarif Alfarizi di podcast Kopling. Yoi. Kopling itu ya? Kopling. Bukan metik tuh? Bukan. Kenapa emang kalau boleh tahu? Kopling itu artinya kopi keliling. Asik. Gaul gak sih? Gaul. ya kan, yoi. Boleh. Oke. Siap. Bersama siapa? Asdi. Mas Asdi. Mas Asdi Dari Fakultas Agama Islam UMJ. Universitas HKI ya? HKI, bener Oh, banget. HKI. Yoi. UMJ itu di Gintung ya? Enggak digintung dong. Oh, di mana tuh? Ya UMJ di jalanan. Oh, di jalanan. Enggak. UMJ emang tempatnya tuh dekat Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Iya, tapi bersebelahan dengan ini Monumen Tugu Gintung kalau tahu. Yang Gintung itu dulu ada banjir bandang gitu namanya. Iya, banjir bandang ya, istilah cerita kelam lah ya. Gitu aja. Pokoknya kalau sekarang sih penempatan Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sebenarnya bukan di UMJ yang di Lebak Bulus lagi, Mas Buyung. Melainkan dipindahkan ke pusat sana yang deket kalau nggak salah di Jakarta Pusat, Kemayoran apa di mana Itu ada UMJ juga situ. Itu ada UMJ. Jadi sekarang tuh yang disahin bener-bener Universitas Muhammadiyah Jakartanya itu yang di Jakarta Pusat. Oh. Yang Fakultas Teknik kalau nggak salah. Iya. Oke, langsung saja kita nanya-nanya tentang latar belakang Abang Asti dulu nih. Oke, siap. Abang Asti dari mana? Oke. Lahir di mana? Benar. Iya. Sama dari SD SMA lah gitu. Oke, iya. Oke. Sebenarnya sebelumnya penonton nih saya mau ngasih tahu juga ya. Saya tuh sama di sini gue manggilnya David apa? Boleh. Gue lu aja kali ya. Setelah Asti. Di sini gue tuh udah temenan lama lah sama Mas B, Bang Buyung. Iya, dari betul. TK istilahnya. Dari TK boy. Bener-bener dari TK. Aduh, Jadi tuh gue dari TK A sampai ke TK B itu sekelas sama dia. Istilah gue berantem sama dia, istilah gue main Tamiya sama dia itu udah lama banget. Itu TK gue di Al-Quraniyah bareng Mas B, SD gue di 19 tapi dia beda lah. SMP ya? Kalau gue di SD 03 Murah Selatan. Nah ya, kalau gue SD-nya di MI -19 Jakarta. Jadi gue full dari SMP sampai SMA madrasah semua, Bang. Ya? Iya, tadinya gue pengen ke pesantren tapi berhubung orang tua nggak izinin, makanya gue full madrasah. SD di MI 19 Jakarta, SMP di MTS 32 Jakarta Selatan. Ya, tahu. SMA-nya MAN-nya di MAN 10 Jakarta Barat. Oh, MAN 10 Jakarta Barat. Akhirnya sekarang gue lagi ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta sekarang nih. Sekarang semester berapa nih, Bang? Kira-kira? Sekarang semester 5. Semester 5. Iya. Waduh. Doain aja berlulus semester 5. Amin. Kalau bisa. Kalau bisa dong, pasti bisa dong. Bisa. Dikit. Setupnya mati. Ya. Itu aja sih Mas Buyung. Kalau keseharian sih sekarang sih ya sebagai mahasiswa aja sih Mas Buyung. Kalau kan tuh sekarang mahasiswa terkenal dengan keorganisasian lah ya. Itu ya sempet juga Mas Buyung saya mengemban. Kalau waktu itu sempet ikut SMA, ikut program yang lain-lain seperti kayak Eskul. Dulu nggak sempet OSIS. Eskul di bidang dulu ada namanya bidang kerohanian itu kalau nggak salah Eskul. SD Kiroat kalau nggak salah. Oke ya hadros. Nah kesenian gitu Islam, kaligrafi dan lain-lain. Nah itu dulu emang gue lebih condongnya ke situ. Dari SD sampai SMA tuh gue full kaligrafi ikutin gitu kan. Pokoknya gue menjabat sekretaris waktu itu SD Kiroat. Nah abis itu pas masuk dunia kampus, masuklah istilah iseng-iseng lah ikut himpunan. Oh himpunan. Iya, HMP HKI. Kalau tahu apa tuh himpunan itu namanya itu? Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang ada di UMJ. Oh. Itu alhamdulillah dikasih amanah sama ketum gua Tumawan jadi ketua bidang SDM. Periode tahun kemarin. Nah, sekarang juga ada beban berat nih Mas Buyung. Jadi kalau misalnya di kampus bebannya bawa tas sekolah, di rumah udah beban masyarakat. Waduh. Oh, kebetulan. Bener banget. Tum Asdi ini adalah Ketua Umum Karang Taruna RW 05 Muria Selatan, Jakarta Barat. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat Nah, di samping saya juga anggota saya ini sebenarnya di bidang organisasi. Ya sebenarnya sih kalau misalnya keorganisasian ya memang itu pengaruh banget buat kehidupan apalagi di mahasiswa sekarang. Tapi balik lagi nih tema Mas Buyung itu kan perkenalan ya. Saya juga bisa menyampaikan hanya itu aja lah. Setelah latar belakang saya sama kepribadian saya dan saya tinggal di Meruya di Jakarta Barat. Iya. Saya berada di Jalan Bunga. Tepatnya nomor 99 RT 02 RW 05. Nah, kebetulan teman saya RT 01, saya RT 02. Nah, gitu teman-teman. Iya. Paling kalau misal dari langkah 108 langkah ya gue ke rumah lo ya. 108 langkah. 5 langkah gak sih dari rumah? Waduh. Kayak lagu ya. Yoi, kelas.
Tapi gue ngitungin Yung 108 langkah. Iya. Iya. Yang dari Tajangat Bidan itu. Iya, tahu gue. Lanjut. Oke. Kita Ulik sedikit lah. Kita mau tanya-tanya nih tentang Bener. HKI itu apa sih? Oke. Oke Bang, Hmm. aku mau nanya nih Bang tentang, lu kan dari HKI nih ya? Iya. Hukum Keluarga Islam. Benar. Apa sih Bang HKI itu Bang? Oke. Di Islam itu ada gitu kenapa? Oke. Sebenarnya balik lagi, kenapa sih orang sebenarnya jarang banget nih kayak kenal HKI itu apa? Kalau sebelumnya tuh yang di UMJ nama awalnya tuh Ahwal Syakhsiyah. Ahwal Syakhsiyah. Tetap aja hukum keluarga Islam, tapi sekarang diubah namanya hukum keluarga Islam. Nah, di sana tuh ya Mas Buyung ya, itu membahas tentang perkara-perkara yang ada di hukum syariah juga. Entah dari kekeluargaan, entah dari perdata maupun perbankan syariah. Itu saya juga belajar, gue juga belajar Yung. Jadi enggak selamanya belajar hukum keluarga Islam, semuanya belajar. Mulai dari falak, ilmu falaknya, mulai dari perbankan syariahnya, mulai dari istilah perbandingan mazhabnya. Tapi yang lebih ditekankannya itu ahwal syakhsiyahnya, hukum keluarga Islamnya. Mulai dari dipandang dari hukum kompilasi hukum Islam, KHI, dan juga dipandang melalui hukum perdata Indonesia. Iya. Yang berkiblatkan dengan hukum Belanda nih, Mas Buyung. Itu bergelir Westman kalau nggak salah, BW, hukum BW. Makanya kalau misalnya orang jarang tahu HKI itu apa, nah itu HKI itu sebenarnya. HKI itu. Oh. Iya, jadi ya itu perkenalan singkat lah dari prodi HKI itu apa. Itu. Kalau masalah prospek panjang Mas Buyung. Prospek panjang. Banyak. Mulai dari pertama tahu nggak profesi penghulu? Profesi penghulu. Nah itu bener-bener diidamkan sama anak-anak HKI itu. Oh. Yang nikahin orang. Oh iya, tahu. Iya kan kalau situ pernah yang nikahin cicak. sah gitu ya, Nah, sah. iya. Oh iya tahu. Sah. Iya. Pokoknya kita bagian sah. Yoi. Ada nih ya, pas banget lagi seret nih ya. Iya. Iya lewat aja Mas. Iya lewat. Oke. Siapa nih? Iya. Terima kasih Bang ya. Pesanannya ya. Iya, ini iya. manis nih tawar. Ini tawar, iya. Ini tahu berapa Bang? Ini tawar 2.000 ada? tahu. Kita juga. Berapa ya? Kalau kita kopi keliling nih Bang, tapi geteh. Iya. Lagi ngomong kopi ya. Lagi ngopi, Iya. lagi lambung kayak Lagi asam lambung kayak asam lambung. Udah lanjut Bang. Oh, makasih Bang ya. Asam lambungnya naik kayak gini. Kayak Mbappe. Lanjut. Tadi kan back lagi Bang. Benar. Pertama tuh. Ini menurut Abang aja sih, Abang Oke. Asti. Gimana tanggapan Abang Asti tentang aduh, lupa lagi. Maaf ya. Tentang hukum keluarga Islam. Yang ada di Indonesia lah ya kayak Iya, gitu di ya Indonesia. tanggapannya. Tanggapan Abang Asti gitu. Oke, sebenarnya kalau Mas Buyung tahu, sebenarnya hukum keluarga Islam tuh penting di Indonesia. Karena banyak sekarang anak muda zaman sekarang ya istilah nikah muda lah kita terkenal gitu. Betul. Nah itu bener-bener jarang istilahnya maaf ya nikah hanya sebatas nikah tapi tidak memahamkan prinsip sakinah mawaddah warahmahnya. Istilah antara sakinah ya benar-benar kayak dia memahami arti dalam konsep keimanannya, dari ibadahnya dan kenyamanannya. Seenggaknya kan harus melengkapi semuanya gitu Mas Buyung. Jadi ya penting banget belajar hukum keluarga Islam tuh penting banget. Penting banget Mas Buyung. Karena itu selain kita belajar ilmu hukum juga, kita belajar ilmu akhirat juga Mas Buyung. Mau akhirat juga. Ilmu akhirat juga dapat. Semua perkara-perkara tuh dapat bener-bener dapat. Istilah kita didewasakan, bukan didewasakan secara paksa ya, tapi memang harus mendewasakan diri. Itu dia. Itu Mas Buyung. Oke, Bang Asti. Iya, sebelumnya. Cek. Di saat kan kita kan ngomongin HKI ya, Bener. penting apa enggak. Ternyata HKI itu emang penting buat kaum anak muda lah, Bener. kaum Gen Z, milenial lah gitu-gitulah. Yoi, bener banget. Nah, tadi kan Bang Asti kan nyinggung tentang pernikahan gitu ya. Bener. Nah, menurut Abang Asti, Iya. apa aja ini syarat sah pernikahan Sah pernikahan dalam Indonesia. hukum keluarga Islam? Oke, ini BTW Syarat lu nanya gini lu mau nikah? Wah enggak sih, beloman. Kita masih ada jenjang prospek. Oke. lagi. Iya sih, kayaknya moderator pengen nikah muda kayaknya. Enggak dong, enggak. Ya, pertama balik lagi ya satu sih intinya pasti ada niat seorang laki-laki kan. Iya. Pengen menikahi itu perempuan. Karena di satu tempat majelis itu, satu tempat seenggaknya ada pihak laki-laki, memang harus sih kewajiban pihak laki-laki untuk istilah yang di tempat lapangannya untuk menikahi si perempuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada wali dari seorang perempuan. Misalnya pejabat taman nih, ya kan. Nah walinya ngomong kayak gini nih, saya nikahkan anak saya ya kan, misalnya bla bla bla. Nah itu wali dari sang perempuan ya kan.
Habis itu ada saksi, Yung. Nah, saksinya bukan berupa VAR, Yung. Bukan dong. Iya, kalau VAR kan offset terus. Iya kayak yang Madrid ya kalau Iya, nggak salah. Madrid kalau nggak salah. Yang 4-0 ini loh, tahu Iya, nggak? nah kebetulan syaratnya rukunnya ada 4 nih ya Iya, kan. iya. Yang tadi pertama ada orang yang mau nikah, laki-laki. Yang laki. kedua tadi ada wali. Nah, yang Cewek, ketiga ini ada yang tadi namanya apa? Yang berjabat tangan. Sah. Iya, sah rasanya itu walanya. Nah, teman-teman, selain itu, nah kan udah berjabat tangan tuh Yung ya. Makanya orang tuanya ngomong, saya nikahkan anak saya Fulan binti Fulan dengan ini. Nah, abis itu laki-laki ngomong tuh, ya kan. Abis itu udah saksi yang kita omongin VAR itu kan. Nah, itu saksi itu penting. Penting banget tuh. Saksi itu penting dalam acara pernikahan. Kalau misalnya gini Yung, dalam satu tempat kalau misalnya istilah jual beli itu harus ada saksi juga sebenarnya. Oh iya. Bener, kalau misalnya nggak ada saksi mau gimana kita nentuin ya kan? Kira-kira ini sah nggak nih? Kira-kira ini bisa manipulatif nggak nih? Ya kan? Bisa tahu nggak offside, ya kan? Udah, nah yang terakhir ada yang bener-bener penting Yung. Selain dari 3 perkara itu, yang terakhir itu adalah akad. Akad. Lagu dong. Bukan, itu paling teduh Yung. Bukan, Itu bukan. paling teduh. Itu paling teduh. Oh iya, siap. Itu Lanjut. Akadnya tadi, tadi kan udah dijabarin tuh sama si walinya. Iya. Saya nikahkan anak saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar Sah. tunai, ya kan? Habis itu langsung nih akad kan tuh ya kan? Iya. Saya terima nikahnya. Ini buat cowok ini. Ini cowok ya kan? Bener. Saya terima nikahnya. Sah. Sah. Iya, Nah, walinya sah, baru ngomong. gitu. Iya, Sah. sah. Nah, itu Mas Buyung. Nah, tadi Sebenarnya kan- sih penting banget masalah itu. Nah, apalagi memilih pasangan nih Mas Buyung. pasangan. Sebelumnya banyak bukan anak muda juga sih ya. Sebenarnya kalau misalnya kita cari pasangan itu harus sekufu Mas Buyung. Sekufuat apa tuh? Nah, sekufu itu artinya setara. Nah, setara mulai dari imannya, benar-benar beragama lah. Berarti iman itu emang penting ya? Iman itu penting. Yang penting jangan Jangan amin ya? Itu gimana ya saya jelasin. Lanjut. Oke. Itu nanti langsung belum ada sesuatu. Bukan. Belum. Oke. Yang penting aminnya sama tapi maksudnya ya lanjut. Iya, lanjut. Oke, lanjut. Selesai dari situ, kenapa harus sekufu itu dia Mas Buyung? Oh, iya. Karena akan ke depannya tuh bertampak. Istilah gini, yang ada kepala keluarga pasti seorang suami dong. Itu kita sebagai laki-laki tuh harus menjadi istilahnya sosok suami dan sekaligus ayah itu harus benar-benar benar. Makanya di dalam pernikahan, di dalam Islam itu mengajarkan kalau kita mencari pasangan tuh sekufu. Entah dari imannya, entah dari istilahnya harta warisannya, entah dari wawasannya, itu benar-benar ditata. Hal sedikit kecil pun itu pasti ditata sama Islam. Berarti sekecil apapun dari si yang setaranya ini harus sama gitu ya? Bener Mas Buyung. Istilahnya memang ada ungkapan istilahnya nikah itu saling melengkapi. Tapi balik lagi kita juga harus paham arti sekufu itu kayak gimana. Iya. Apalagi kan banyak sekarang tuh yang tadi Mas Buyung bilang amin sama tapi makna berbeda. Nah itu sebenarnya problematik yang ada di Indonesia lumayan banyak itu seperti itu. Yaitu adalah nikah berbeda agama. Nah itu kalau misalnya kita lihat dari sisi Islamnya, itu nggak sah Mas Buyung. Tapi kalau misal dari negara bisa. Tapi ya balik lagi sih, itu Mas Buyung. Ya kita no comment aja lah ya. Yang penting ini kita bercermin kepada diri kita, semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Gitu. Oke. Amin. Oke lanjut Mas Buyung. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kan kita kan di sini kan biasanya ngomongin tentang nikah ya. Oke. Nikah pasti ada namanya suami istri ya kan? Benar. Oke. Pertanyaannya sih gampang. Ya. Nafkah kepada istri dan anak, harta gitu kan. Iya, oke. Itu istilahnya ya memang kalau misalnya kita bilang nafkah itu emang penting bagi seorang suami atau ayah. Karena itu kewajiban. Ya kan ada dulu film tuh banyak yang istilah suami takut istri. Nah tapi emang kalau kenyataannya, bukan kenyataan sih, memang dalam Islam tuh memang kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri. Ya kan kewajiban bagi seorang ayah menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Itu memang suatu kewajiban Mas Buyung. Apalagi soal harta, itu paling penting di keluarga. Apalagi tadi sebagian yang sekufu itu. Nah biar apa? Biar memanage dari awal. Makanya Islam bener-bener menata kita mulai dari kehidupan. Islam mulai dari pernikahan sampai akhir hayat kita Mas Buyung. Itu.
Ada istilah harta gonogini, itu harta kesepakatan Mas Buyung. Bunuh gini. Itu harta kesepakatan. Jadi istilahnya kita mau nikah nih. Habis itu si istri sama si suami. Nah istilah berdua itu bukan kontrak Mas Buyung, tapi bisa bilang ini harta saya, ini harta saya juga ya, ini suami istri ngomong itu boleh juga. Itu namanya ada kesepakatan harta gonogini. Selain itu kalau misalnya kewajiban nafkah nih ya, seorang ayah sudah menafkahi sepenuhnya. Nah kebalikannya juga. Si istri harus menafkahi, istilahnya harus memenuhilah kewajiban seorang istri. Istilah melayani suami, istilah suami balik ya kan, dibikinin kopi ya kan. Habis itu disiapin makanannya, pakaiannya. Ya istilahnya saling melengkapi aja. Istilahnya ya intinya satu Mas Buyung. Jangan sama-sama istilahnya saling cari validasi. Ini saya udah capek nih, masa kamu nggak... Nah itu sebenarnya salah. Karena sebenarnya harus diterapkan seperti itu Mas Buyung. Tidak boleh istilahnya adu nasib lah. Apalagi kan kita kan udah dewasa tuh, udah dalam jenjang nikah. Udah nikah sih ya dia. Nah itu bener banget. Nah kan kalau misalnya berkepanjangan nih Mas Buyung ya. Kalau misalnya bahas nafkah ya. Saya juga mau nambah ini istilahnya masalah waris. Apa mau masuk ke next juga nih? Boleh. Masalah waris. Waris boleh Mas. Oke langsung aja ke jawabannya lanjut ya. Iya. Memang selain di hukum keluarga Islam, selain belajar pernikahan, selain belajar ilmu falak dan lain-lain, ini ada yang paling penting Mas Buyung, waris. Dalam Islam itu udah dibagi-bagi Mas Buyung. Di dalam hukum perdata juga ada hukum BW. Kalau di hukum BW itu ada 4 tingkatan hukum waris. Pertama itu yaitu dari anaknya. Itu kalau misalnya seorang suami meninggalkan seorang istri, seorang anak, ya kan? Itu kalau dalam hukum BW itu harus dibagi ke anak dulu. Kecuali dia memakai istilahnya surat wasiat. Kalau misalnya dia nggak punya anak, baru lari ke istri. Dari istri nggak ada, lari ke ibunya, ibu suami, ya kan? Entah dari ibu suami, entah dari ibu istri, ayah ibunya tuh dapet. Kalau misalnya itu tetap nggak ada, baru lari ke paman bibinya. Itu udah kalau dari hukum perdata. Melainkan beda dengan hukum Islam. Hukum Islam tuh sampai bener-bener merata. Mulai dari tingkatan-tingkatannya ada. Kita kalau misalnya, gimana ya Mas Bung ya? Kita kalau misalnya kita bahas sampai tuntas. Itu cabang dari hukum waris Indonesia, di syariah hukum Islam tuh panjang sampai ke bawah. Tingkatan ibu misalnya punya berapa anak, nanti ada beberapa bagiannya, anak ada beberapa bagiannya, persen gitu ya? 1/4, 1/8. Nah ini sebagai pengantar aja lah. Iya. Tapi bener-bener yang saya alami ya di perkuliahan di hukum keluarga Islam, itu bener-bener kaget. Sampai sedetail itunya loh Islam bener-bener mendidik kita, mengawasi kita secara langsung. Makanya ya saya nggak nyesel sih jadi orang Islam, jadi orang Muslim. Masya Allah banget pokoknya. Tapi Dari kan, hal sekecil pun itu loh. Iya. Bener banget. Tapi kan di Indonesia kan mayoritas tuh emang orang Islam. Benar. Ya, tapi di negara kita kan ada namanya apa Mas namanya Mas? Apa? Toleransi. Tolerasin ya guys ya. Toleransi. Itu sih Mas Boy yang pentingnya banget itu. Makanya ya selain saya belajar hukum syariah, alhamdulillahnya hukum perdata pidananya juga ada. Itu. Oke, balik lagi sama Abang Asdi dan gua David. Iya Mas Buyung. UMJ lagi banget ya. Iya, kalau misalnya jam sekarang memang nih di Fakultas Agama Islam kalau ini udah tutup Mas Buyung. Langsung tutup. Nah rata-rata teman-teman pada ke depan semua. Ya tadi kita lihat rame banget kan. Iya, rame banget. Memang kalau kegiatan UMJ itu habis asar lah apalagi. Belum macet di Gintung apa di mana. Kan kita kan berseberangan Pati Iki, UIN, UMJ, ya kan? Wamka. Lebak Bulus, Wamka tetanggaan kan? Walaupun beda 8 kilo ya kita ya. Ini dia teman-teman. Makanya ya itu dia, makanya saya ngajak aja lah bagian belakang sini. Iya, emang enak nih, super enak. Ya, ini pas dulu. Oke, balik lagi bersama gue dan Davi. Pertanyaan selanjutnya, oke. Dan tadi kan ngomongin panjang kayak lebar kan tentang keluarga Islam, keluarga Islam. Kita ngomongin KDRT nih, KDRT. Seru ngomong KDRT nih ya. Oke, masih. Oke, sebenarnya nih Yung ya, kalau misalnya masalah KDRT ini memang banyak banget tuh
istilahnya kita sering temuin istilahnya di berita loh. Artis KDRT melakukan KDRT kepada istrinya, entah dari suami entah dari istri. Sebenarnya kalau misalnya dalam pengadilan agama Islam ya, selain KDRT misalnya banyak penceraian apa melakukan kekerasan misalnya tiba-tiba cerai. Nah itu pasti di pengadilan agama itu pasti dilama-lamain Mas Buyung. Soalnya buat apa sih kalau misalnya nikah ujung-ujungnya cerai? Itu misalnya tanpa KDRT. Tapi kalau misalnya ada bener-bener kontak fisiknya, nah itu ada visumnya, nah itu pasti benar-benar dicari tahu tuh. Nah itu bisa dipidanain juga Mas Buyung. Kalau misalnya bener-bener efek ke anaknya. Soalnya gini ya Mas Buyung. Dalam pernikahan kalau misalnya ada talak, cerai, atau benar-benar cerai, itu dampaknya udah ke suami istri juga ke anaknya. Oh dalam Islam ada adonan. Itu benar-benar kepemilikan, bukan kepemilikan ya. Ini anak jatuhnya di mana nih nanti ikut bapaknya atau ibunya. Sebenarnya panjang sih Mas Buyung kalau misalnya kita bahas adonan ini. Tapi balik lagi itu dia Mas Buyung. Segala penceraian, apalagi KDRT itu benar ya perilaku yang benar-benar kalau menurut saya nih ya sebenarnya kurang tambah aja sih. Kurang komunikasi Kurang lah. komunikasi aja. Iya. Apalagi Mas Buyung kan anak-anak musik ya. Oh iya. Ini kayaknya suami baik gitu ya. Visip punya jargon loh. Apa tuh? Visip Satu. Visip Satu. Visip satu bersama. Yoi. Kalau istri berapa yuk? 4 Istri satu aja tuh. Satu aja tuh. Itu dia Mas Buyung. Makanya saya bilang bisa lah kita omongin baik-baik. Jangan sampai KDRT itu dimulai dari keluarga kita. Istilahnya kita harus omong bener-bener ke istri kita, omong terbuka lah. Apa-apa tuh terbuka, jangan tertutup. Buat apa sih kalau ujung-ujungnya kita gimana? Iya enggak? Mas Buyung dicuekin gak enak kan? Ya enak banget sih, enak banget. Yoi, itu aja sih Mas Buyung kalau saran dari saya. Oke, lanjut Mas Buyung. Lanjut. Oke, balik lagi. Benar. Ya ke situ pertanyaan. Oh, iya, siap. Lucu nih orang lucu. Dari dulu nggak berubah sumpah. Nah, ini aja langsung aja. Ya. Langsung aja Bang. Ada gak sih Bang Asdi Oke. tokoh atau apa gitu tentang tokoh di mana gitu yang menginspirasi Abang Asdi hingga saat ini Bang Asdi berdiri bergerak Oke. bangun tidur dengan itu Oke, istilahnya ada motivasi lah. ya Sebenarnya kalau misalnya kalau kata anak umat Islam ya, kayak istilahnya motivasi kayak kalau orang-orang bilang tuh ini siapa sih jargonnya, ini siapa sih istilahnya apa tuh namanya Mas Buyung, kita favorit nih kita favorit kita kan rata-rata pasti ya seru aja sama ya kan. Tapi kalau menurut saya Mas Buyung ya sosok seorang ayah sih paling penting. Walaupun bapaknya saya cuek, pasti perhatian itu terselubung lah ada hal-hal baik. Nah selain itu bagi diri saya Mas Buyung ya. Selain itu Mas Buyung ya, menurut saya motivasi terbaik adalah diri sendiri. Bener. Karena kalau misalnya kita dengar motivasi dari orang terus, kalau misalnya bukan dari kita diri sendiri, kita sampai kapan? Gitu. Satu kata dari saya, lebih baik istilahnya kita nggak usah malu. Bener nggak sih? Bener. Mending kalau menurut saya nih, di umur kita sekarang itu harus bener-bener malu. Harus jangan takut malu lah, daripada nanti udah tua sama berpuasa malu malu. wah Itu dia teman-teman. Soalnya apapun menginspirasi, apapun yang akan menginspirasi bagi kalian itu kalau misalnya kalian diam aja, kalau misalnya kalian nggak ada gerak sama sekali, itu menurut saya ya udah enough. Nggak usah. Ini bener-bener motivasi tuh yang paling inti itu dari diri kalian sendiri. Itu terjadi dalam diri saya. Sama support dari teman-teman, support dari keluarga, support dari para guru dan lain-lain. Itu menurut saya udah membangunlah spirit kepemimpinan, spirit kehidupan saya. Itu sih Mas Buyung sampai sekarang. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya itu udah cukup banget sih untuk kalian-kalian di luar sana ya, untuk mengedukasi tentang hukum keluarga Islam. Ada banyak, ada tadi ada
talak, ada RP, Waris. syarat-syarat nikah gitu-gitu. Menikah nih besok ya. Enggak dong. Undangan tinggal di rumah doang gini. Tinggal ini aja, undangan online. Iya. Abis itu lagunya Mandenera. Iya. Sampai jadi debu ya Iya, kan. aduh. Ya benar. Parah sih. Benar. Sama kamera mau nikah? Aduh, nanti deh. Nah, oke nanti ya nanti. Ini saya mau nikah dah. Nikah kapan? Enggak tahu sampai kapan dah. Waduh. Katanya ini ya. Ya itu tahu lah. Iya, iya. Aduh, kesimpulan nggak ada ini. Tenang aja dulu. Oke. Sabar. Oke. Oke, di sini gua mau ngasih tahu kepada kalian semua narasumber saya itu dulu suka makan. Makan apa? Kamu suka makan apa ini? Makan nasi lah dari dulu. Makan nasi. Iya. Di sini kan udah ya. Bingung, saya bingung. Apa kesimpulan? Apa? Yang kesimpulan. Oke. Ya, jadi ngomongin hukum gaya Islam dan sebagainya. Kesimpulan dari apa pasti apa nih? Aja. Boleh lah, sedikit ceritain. Ya, kesimpulan dari omongan kita tadi ya sebagaimana kita dalam hidup harus diterapkan oleh hukum-hukum syariah, prinsip-prinsip dari Islam, entah dari bagian kecil hingga sampai besar, karena semua tuh udah diatur sama Allah SWT mulai dari Al-Quran dan hadis. Dan sebenarnya kita nggak usah kemana lagi kita jalan, kemana lagi kita mencari sumbernya, karena sudah banyak sekarang istilah pengajian yang menampung. Iya, banyak bener-bener forum diskusi agama, banyak komunitas ya kan. Nggak usah lagi lah istilah kita minder. Istilah kan yang namanya ibadah itu ya pasti ada salahnya. Karena kan kita sebagai umat muslim juga nggak selalunya apa ya baik banget kan Mas Bimo. Pasti ada minusnya. Kita kan bukan nabi Mas Bimo. Betul. Pasti ada dosanya di mata Allah. Itu sih teman-teman, dan juga sampai ke depannya mohon banget nih teman-teman, misalkan kali ini mendengarkan lah hukum keluarga Islam itu seperti apa ya, untuk sampai ke depannya bila teman-teman benar-benar mau serius dalam dunia pernikahan, istilah kuatkanlah dulu imannya, kuatkan dulu jasmaninya, istilah keuangannya juga. Guna apa? Buat untuk kedepannya tuh teman-teman imbang, sekumpulan, biar teman-teman nggak benar-benar pengen yang terjadi yang istilah negatifnya lah. Untuk mulai dari itu bekalilah diri kalian, istilah itu aja sih Mas Buyung, bekali diri. Apalagi kalau bisa buat hubungan berkeluarga itu, bekali diri bener-bener sampai matang, baru insya Allah lah nikah gitu. Oke teman-teman, sebelum kita closingan, saya mau sedikit cerita kalau Abang Asdi itu menolak PTN di luar Jakarta. Oke, tolong ceritakan sebentar saja. Sebenarnya gimana ya, bukan ya sebenarnya ini Sedikit lah gitu. Oke. Dulu sebelumnya memang ya faktor dari orang tua sih. Orang tua sempat bilang anak ya, jadi orang tua saya bilang tuh saya ngadu pesantren ya, apa itu dapat ya di luar Jakarta, PTN UI, dapat jurusan HKI juga, saya nggak sebut lah PTN-nya, saya juga nggak bilang ke guru, tapi langsung ke orang tua. Tapi saya udah tahu pasti respon orang tua saya itu kayak gimana, saya udah tahu. Makanya ya cukup saya pendam sendiri, karena intinya gini Mas Buyung, pintar itu nggak menjamin swasta atau negeri. Betul. Jika diri kalian emas, buktikan aja emas, nggak usah buktikan tembaga. Maupun kalian bener-bener emas ada di got kan, kalau bisa diambil orang tetap berharga emas. Itu dia, jadi kan bener-bener prinsip. Itu yang saya alami Mas Buyung. Walaupun ya saya diterima ya orang tua mengendai kayak kata lain ya, mau nggak mau saya ikut orang tua, karena kan terus itu dari orang tua. Itu Mas Buyung. Yang saya sekarang jalani, yang penting saya jalani. Misalnya saya berdoa, minta doa juga sama orang tua, ya kelancaran semuanya dan tugasnya sama saja. Itu Mas Buyung. Soal masalah PTN yang kemarin ya itu ya 3 tahun kemarin bukan saya lah ya. Jadi udah aman aja lah. Aman Kalau aja. kita bang deh. Kalau misalnya gue di Jawa, lu kesinian. Itu sih teman-teman. Bos kita. Oke. Dari sedikit itu saya. Lanjut Mas Buyung. Oke.
Berapa bang? Berapa menit? Oke. Kayaknya mau hujan sini ya? Oke. Kayaknya hujan nih, mau hujan. Oke. Kita aja ya podcast hari ini. Lalu dikat ya? Tadi yang kata-kata motivasi itu dikat ya? Yang Enggak. mau ngomong udah gede jangan mau ini. Itu dikat ya kayaknya? Enggak tuh. Oh, enggak, oke. Oke, lanjut lagi ya, baik lagi ya. Terus dia ada apa tadi depan lupa gue? Iya, hujan ya. Hujan gitu. Iya, oke. Kata-kata untuk hari ini dari Abang Asti, emas tetaplah emas. Benar. Oke. Makanya jangan emas. Oke. Yoi. Sekian dari saya. Saya Fikal Farizi selaku host di podcast Kopling. Yoi. Dan narasumber saya. Saya Asli Rizky mohon pamit undur diri apabila saya ada berkata salah entah dari ucapan atau dari pengetahuan saya, karena saya manusia, saya bukan Tuhan, saya tempatnya salah dan saya tempatnya belajar. Itu sih mas, saya berapa? Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.